Kemarin sudah dibahas tentang kehidupan Bung Karno setelah terusir dari istana kan ke rumah Ibu Fatmawati. Nah, di situ rupanya Bung Karno mulai terserang penyakit. Dadanya sering sakit. Kemudian beliau juga sakit ginjal. Dan obatnya itu biasanya kan diberikan oleh dokter pribadinya. Dokter pribadinya ditangkap, kemudian obatnya disita. Dan tidak dikasihkan sama Bung Karno. Dibuang katanya. Ya udah, nggak ada obat, akhirnya kesehatan Bung Karno menurun. Dan beliau tidak punya apa-apa lagi. Duit tidak punya, penyakit sudah mulai berdatangan. Bahkan untuk sekedar pengen dukuh pun ya harus minjem ke ajudannya, Nitri, gadis Bali. Ketika jalan-jalan, nah melihat dukuh itu, kata Bung Karno, "Tri, singelah pis, aku tidak punya uang." Akhirnya si Nitri ini berniat membelikan Bung Karno dengan uangnya yang pas-pasan itu. Dapatlah sekilo mah. Nah, kemudian Nitri ke tukang duku. Beli duku lah, cari yang enak katanya. Tukang duku itu kemudian melongok ke arah mobilnya Bung Karno. Kayaknya kenal dengan orang ini. Kenal juga dengan suaranya. Kemudian setelah yakin, wah ini kayaknya Bung Karno ini. Maka tukang duku itu berlari ke arah mobil Bung Karno. Bapak, itu Bapak. Kata tukang duku dengan keras sehingga orang-orang pada mendengar. Ada Pak Karno. Kemudian mereka berlarian ke arah mobilnya Bung Karno. Ramai di situ. Nggak usah beli buah-buahan, dikasih semua tuh. Berkerumunlah masyarakat yang kangen atau rindu dengan Bung Karno itu. Tetapi Bung Karno waspada. Ini bisa jadi bahaya. Orang-orang berkerumun dengan saya, sayang dengan saya, cinta dengan saya. Banyak rakyat ini bisa-bisa mereka dicap sebagai PKI atau pengikut Bung Karno. Kemudian otomatis PKI. Kasian kan? Pikir Bung Karno begitu. Maka Bung Karno tidak berlama-lama lagi, langsung tancap gas. Tri, berangkat cepat. Kemudian beliau melambaikan tangannya ke arah rakyat yang terus memanggil namanya, Pak Karno, Bapak. Sambil pada nangis itu, masyarakat itu, menitikkan air mata. Karena melihat kondisi Bung Karno yang sudah begitu itu. Nah, posisi Bung Karno yang ada di rumahnya sendiri, sering keluyuran, disambut dengan rakyat, bertemu dengan rakyat, itu bagi militer itu berbahaya. Ya kan? Bisa-bisa menimbulkan simpati lagi kepada rakyat. Dan militer artinya orang-orangnya Soeharto itu harus mencegahnya. Maka pada suatu malam sekelompok militer dengan satu pasukan itu masuk ke rumah Fatmawati dan memaksa untuk memindahkan Bung Karno malam itu juga ke Bogor. Dan di Bogor pun dia tidak dirawat oleh dokter biasa, dokter kepresidenan. Tapi ya katanya dokter hewan saja. Maka kemudian salah satu anaknya Rahmawati itu menengok Bung Karno ke Bogor. Dan Masya Allah setelah melihat keadaan Bung Karno, itu penyakit ginjalnya makin parah. Kemudian kondisi kesehatannya makin menurun. Maka Rahmawati nangis dengan keras. Sangat sedih hatinya melihat kondisi ayahnya itu. Bung Karno itu wajahnya sudah bengkak-bengkak. Badannya pada bengkak. Berdiri pun sulit. Ketika Bung Karno melihat Fatmawati, beliau pun ingin menghampiri Fatmawati, tapi kelimpungan terhunjung-hunjung kemudian jatuh. Kemudian beliau merangkak, memegang kursi, kemudian dibantu oleh Rahmawati yang menangis tiada henti.